Riku pun pergi karya wisata dengan teman-teman sekolahnya. Mereka mengunjungi kastel di kota Odawara. Guru menjelaskan, zaman dulu kota Odawara dikuasai oleh klan Hojo. Mereka dibantu klan ninja Fuma. Para ninja melakukan cosplay dan simulasi pertarungan. Anak-anak SD ini pun sangat gembira melihatnya. Klan Fuma dipimpin oleh Fuma Kotaro. Mereka memiliki musuh dari klan Hattori Hanzo. Fuma dan Hattori berseberangan. Mereka bermusuhan dan sering berperang. Riku sangat antusias. Bocah ini malah sangat suka dengan klan Fuma. Kemudian keluarga Tawara makan bersama. Yoko berkata dia akan bekerja sampingan. Yoichi terkejut. Dia belum memberi izin. Yoko sebenarnya juga tak ingin, tapi suaminya sendiri yang menolak bantuan pemerintah. Soichi tak bisa berkata-kata. Bahkan nenek Taki pun setuju. Dia menyalahkan anaknya Soichi. Riku pun dengan semangat menceritakan karya wisatanya. Dia menceritakan kehebatan klan Fuma. Semua anggota keluarga terdiam. Gak tahu nih si bocil. Dia adalah keturunan ninja Hattori, musuh besar klan Fuma. Riku malah memuji musuh mereka dan bergaya. Nenek Taki menenangkan cucunya. Seorang shinobi tak boleh menarik perhatian dan harus selalu bersembunyi. Muya dan Haru sudah selesai bekerja hari itu. Haru pun langsung ke kedai gyudon favoritnya. Dia melihat berita kasus pembunuhan di klub malam Sel Octagon Tokyo. Karen tiba-tiba datang. Tanpa basa-basi langsung menanyai Haru. Karen menanyakan keberadaan Haru jam 11 malam kemarin. Haru beralasan dia sedang bekerja. Sebenarnya Karen mencurigai Haru. Matanya seperti mata orang bermasker malam tadi. Karen memberitahu jika dia berada di klub malam itu. Haru pun cemas, apakah dia baik-baik saja? Karen menjawab seorang pria melemparinya asbak, layar HP-nya pecah. TV memberitakan tentang perkembangan kasus kapal pesiar. Seluruh awak kapal dan penumpang ditemukan tewas setelah berlabuh. Mereka sempat mengalami kejang-kejang sebelum meninggal. Karen memberitahu jika dia seorang jurnalis majalah Mew. Haru tahu majalah itu tentang konspirasi. Dia sering membacanya. Dan ternyata Karen ingin mengajak Haru ikut dengannya besok siang. Hama pun masuk ke kantornya, Dinas Kebudayaan Jepang. Ternyata di sana ada ruangan rahasia Biro Manajemen Ninja. Biro inilah yang mengumpulkan informasi tentang dunia shinobi di Jepang dan bagaimana perkembangannya. Dia memanggil anggota lama. Ketua anggota mereka bernama Kuze. Mereka ditugaskan sebagai pembersih TKP setelah terjadi peristiwa yang berhubungan dengan shinobi. Oki menyapa mereka. Oki memperkenalkan dirinya seorang ahli teknologi bawahan Hama. Dia membanggakan dirinya bisa membuat alat-alat inovasi digital untuk para shinobi. Kuze pun kurang yakin. Ninja merupakan kelompok yang keras kepala. Tapi Hanma yakin itu harus berubah dan para shinobi harus mengikuti perubahan zaman. Kuze mengejek ketuanya yang masih mengirim pesan lewat merpati. Hanma merasa itu cara yang efektif. Oki mengomentari tentang kelemahan merpati pos. Dia menunjukkan sebuah video. Itu adalah insiden kapal pesiar. Para penumpang kapal pesiar sedang berpesta. Tiba-tiba mereka keracunan dan kejang-kejang. Oki mendapatkan video ini hasil meretas database kepolisian. Tiba-tiba telepon di sana berbunyi. Semua orang terdiam. Hama segera mengangkatnya. Itu adalah telepon dari petinggi yang menanyakan perkembangan kasus kapal pesiar. Hama mengaku dia berhasil memperkerjakan Yoko dari klan Tawara. Dia sedang menyamar mencari orang yang selamat dari insiden kapal pesiar. Yoko sedang menyamar sebagai office gear kontrak yang memberi minuman ke para pegawai. Salah satu pegawai meminta kopi. Yoko meminta maaf, dia akan menggantinya. Tapi Yoko dengan sengaja menumpahkan kopi, lalu berpura-pura membersihkannya. Dia membuka laci dan mencari dokumen penumpang kapal pesiar. Dia berhasil menemukan daftar penumpang tahun 2024, tapi isinya sudah hilang. Yoko pun pergi ke ruangan peleburan kertas. Banyak arsip yang sedang dihancurkan. Orang di dalam segera menutup pintu. Sementara itu Nagi sedang berada di kantin tempatnya kuliah. Tiba-tiba ada notifikasi masuk. Pesan dari Ninja Egg kembali datang.
Dia memperingatkannya kapan dia mengembalikan barang. Awas jangan sampai tertangkap. Itu membuat gadis ini bingung. Teman kuliahnya Kyo yang naksir padanya tetap mendekati Nagi. Dia akan tetap berusaha. Nagi curhat dia merasa sedang diikuti. Kyotani langsung merasa sok jago. Dia akan melindungi Nagi selalu. Si Babang nggak tahu gadis ini adalah seorang ninja. Perusahaan Soichi membuka lowongan kerja untuk manajer penjualan. Soichi menginterview calon pegawainya, tapi Soichi merasa kandidat ini tak cocok. Kandidat lain masuk ke ruangan. Dia seorang gadis bernama Mayaru Mori. Yoichi memujinya, tulisan kanjinya sangat cantik, dan Yoichi memutuskan untuk menerima karyawan wanita ini. Sementara itu, Haru menunggu Karen di depan sebuah apartemen. Haru sudah berjanji akan menemani gadis ini. Mereka akan ke rumah Sota Akiyama, orang yang Karen temui di klub malam. Tapi Sota telah tewas menjadi korban di klub malam itu. Karen ingin bertanya kepada keluarganya. Mereka pun pergi ke apartemen, tapi pintunya terkunci. Mereka harus menunggunya karena keluarganya belum pulang. Karen mengaku sudah terbiasa. Haru tak bisa menunggu selama itu. Dia membelakangi pintu dan menggunakan kemampuan ninjanya. Pintu pun berhasil terbuka. Mereka pun memasuki apartemen, memeriksa sekeliling rumah itu. Karen bahkan memotret benda-benda di meja. Dia seperti pernah melihat simbol itu. Tiba-tiba seseorang datang. Haru mengajak Karen bersembunyi. Seorang wanita masuk terlihat bingung dan ketakutan. Dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba ada orang yang datang. Wanita ini keluar, terdengar suara keributan. Wanita ini sudah tak sadar dan diseret ke dalam. Pria itu mencari sesuatu. Dia berhasil menemukan bunga kuning yang disimpan di kulkas, lalu menggantung tubuh pemilik rumah. Seakan-akan wanita ini bundir. Haru memperhatikan bekas luka di tangan si pria. Pria itu lalu pergi. Haru dan Karen keluar. Karen sangat lemas. Dia sangat ketakutan menyaksikan pembunuhan di depan matanya. Karen berhasil merekam kejadian itu. Haru dan Karen duduk di tepi sungai. Haru menyarankan untuk melaporkan ke polisi. Karen menolak. Mereka akan dicurigai sebagai pelaku. Karen memberitahu Haru. Dia melihat bekas luka di tangan pelaku tadi. Dia yakin pria tadi adalah pelaku kejadian di klub malam. Korban yang tertabrak hanyalah kambing hitam. Sebenarnya Haru juga sudah tahu. Target utama pelaku adalah Sota Akiyama. Karen sangat bimbang. Dia baru memulai untuk mengusut kasus kapal pesiar, tapi sudah ada 2 korban. Haru menyarankan agar dia berhenti. Karen menolak. Dia tak ingin melibatkan Haru lagi. Dia akan menyelidikinya sendiri. Haru berkata dia akan menemaninya. Riku melihat foto abangnya Gaku. Dia bertanya kepada nenek Taki tentang Gaku kakaknya. Neneknya berkata abang pertamanya adalah orang yang baik hati. Selesai bermain, Riku mencari neneknya. Ternyata neneknya sedang berbicara dengan temannya, tapi tak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Mereka berbicara dengan isyarat mimik muka. Bahkan mereka tertawa, tapi tak ada suara. Riku sangat heran melihatnya. Haru kemudian bertemu dengan Hama. Hama ingin laporan dari pemuda ini. Haru memperingatkan Hama, dia bukan bosnya. Dia melakukan ini hanya karena penasaran. Haru memberitahu tentang mayat perempuan di rumah itu yang dihabisi dengan kedok bundir. Pelakunya adalah pria di klub malam. Hama yakin jika Haru serius, dia bisa menghabisi orang di klub itu. Lalu Hama menemui Yoko yang tak jauh dari sana. Hama ingin laporan dari misinya. Yoko sudah menyelidiki perusahaan itu. Dia berhasil menemukan daftar penumpang, tapi itu sudah dihancurkan. Ada seseorang yang dicurigainya yang bekerja di sana. Hama ingin Yoko menyelidikinya, tapi wanita itu sudah hilang. Dan ada pesan, Yoko ingin dibayar di muka untuk pekerjaan ini. Yoko pun kembali bekerja. Dia sibuk mengantar minuman. Orang yang Yoko curigai pergi, dan Yoko mengikutinya. Orang itu sedang berada di ruangan. Yoko menggunakan kemampuan ninjanya dan membaca gerak bibir orang itu. Orang itu memberi laporan kepada seseorang yang bernama Matsura. Sementara itu Soichi mengantar keluar karyawan barunya. Barulah dia ingat dengan istrinya yang sedang bekerja dan mencoba menelpon, tapi nomor Yoko tak aktif.
Dia meminta izin pulang duluan kepada para karyawannya. Haru pun kembali bertemu dengan Karen. Karen memberitahu tentang lambang yang dia foto. Lambang itu milik kelompok Gentekai, sekte yang baru dibentuk. Sekte ini memiliki puluhan ribu pengikut dan terus bertambah. Sekte itu dipimpin oleh orang yang bernama Yosuke Sugioka. Dia sangat populer di kalangan anak muda. Sekte itu sangat mencurigakan. Mereka mengadakan pertemuan tiap bulan sekali. Karen ingin mengikuti acara sekte itu. Haru pun bertanya, kenapa Karen mau bertindak sejauh ini? Ini bisa sangat berbahaya baginya. Tapi gadis ini yakin, dia tetap akan menyelidikinya. Ini adalah instingnya sebagai wartawan untuk mencari fakta. Dia sangat yakin kasus di kapal pesiar berhubungan dengan konspirasi ini. Haru agak kesal karena gadis ini sulit dihentikan. Bahkan Haru tak sengaja, dia curhat tentang keadaannya. Diwarisi usaha keluarga, tapi dia tak tertarik. Di tengah jalan, mereka melihat anggota organisasi Gentekai merekrut orang-orang di tengah jalan. Haru dan Karen pun mengikutinya. Yoko sedang berada di tempat kerjanya. Semua orang akan pulang kerja. Pegawai yang dicurigai Yoko tiba-tiba meminta dibuatkan kopi. Yoko pun terpaksa membuatkannya. Kantor sudah sepi. Tiba-tiba ada orang yang masuk dan menyerang orang ini. Yoko bersembunyi mengamati situasi dan dia mematikan lampunya. Orang ini jadi waspada. Yoko segera memakai penutup kain di wajahnya. Yoko akan menyerang orang ini, tapi tiba-tiba suaminya menelpon membuatnya jadi ketahuan. Orang ini menyerangnya, tapi Yoko dengan mudah mengalahkannya. Yoko agak lengah saat dia memeriksa korban. Tiba-tiba dia kembali diserang. Orang ini melawan Yoko sekuat tenaga, tapi Yoko masih bisa menghajar orang ini. Dan orang ini berhasil kabur lewat jendela. Sementara itu, Nagi ingin mengembalikan artefak museum yang dicurinya. Tiba-tiba ada shuriken yang menyerangnya. Nagi berhenti dan melihat ada shinobi lain di atas. Dia mengejar orang ini. Orang ini melemparkan bom asap dan menghilang. Tapi ternyata dia mengambil artefak milik Nagi. Nagi mengejar orang ini ke dalam museum. Rencananya mengembalikan barang jadi kacau. Para petugas dan detektif yang berjaga jadi sibuk mengejarnya. Untunglah Nagi masih berhasil lolos menggunakan bus yang kebetulan lewat di depan museum. Shinobi tadi memeriksa artefak yang diambilnya dari Nagi dan pergi dari sana. Tak lama tim pembersih TKP datang. Kuze pun memerintahkan semua anak buahnya untuk segera bekerja, dan orang-orang ini segera bekerja. Hama ingin korban dibuat seperti bundir. Kemudian Hama memberikan info ke Yoko. Korban mencoba menghubungi seorang pria bernama Matsura dan menunjukkan foto serta profilnya. Dan tugas Yoko, dia akan kembali menyamar menjadi karakter baru untuk mendekati orang ini. Yoko pun segera berlari pulang ke rumah. Dia melewatkan makan malam dengan keluarganya. Riku yang akan tidur untuk gosok gigi tak sengaja melihat seseorang berlari dengan gesit di atap. Itu adalah Nagi, kakak perempuannya. Si bocil ini heran melihatnya. Disinilah ruang pertemuan kelompok sekte Gentekai. Para pengikut dan calon anggota memadati tempat itu, termasuk Haru dan Karen yang juga datang ke sana. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Acara akan dimulai. Pengikut sekte bertepuk tangan dengan kompak. Suara dari pengeras suara memberi perintah untuk tertawa. Semua pengikut sekte tertawa. Mereka diperintahkan untuk berteriak. Semuanya segera berteriak. Lalu mereka diperintahkan untuk menangis. Dan yang anehnya semuanya pun menangis. Haru dan Karen kebingungan. Tiba-tiba pemimpin sekte datang. Dia memberitahu alasan mereka harus menangis. Mereka menangisi dunia yang semakin kejam ini. Mereka tak sendirian. Mereka semua akan bersatu dan akan mendapatkan apa yang telah diambil dunia yang kejam ini. Haru menatap tajam si pemimpin sekte. Dia merasa mengenali orang ini. Scene flashback ke masa lalu. Gaku menunjukkan kemampuan ninjanya. Dia memperlihatkan sebuah kunai. Lalu dia menghilangkannya dan memunculkannya kembali. Nagi terpukau melihatnya. Gaku memberitahu adiknya, seorang shinobi harus bisa menghilangkan sesuatu dan mengembalikannya seperti semula. Gaku yakin di masa depan adiknya akan menguasainya.
Kembali ke masa sekarang, Nagi melihat kunai kenangan yang diberikan oleh kakaknya. Taki datang ke kamarnya. Dia melihat Nagi berlari di atap rumah. Nagi meminta adiknya untuk merahasiakannya. Taki bersedia, tapi dia harus mengajarinya. Nagi pun mengusir bocil ini dari kamarnya. Nagi melihat smartphone-nya. Dia mendapatkan pesan lagi dari Ninja Egg. Ninja Egg menunjukkan artefak yang diambilnya dari Nagi. Dia ingin menukar barang ini dengan gulungan kitab ninja yang ada di rumahnya. Yusuke membuat video live streaming tentang keseimbangan dan tentang alam, dan juga arogannya makhluk bernama manusia. Ternyata di live streaming itu, di belakang Yusuke ada bunga kuning yang diambil si penjahat dari rumah Sota. Kedua orang ini bingung, apa sebenarnya yang menarik dari sekte Gateka ini? Kenapa pengikutnya banyak? Pesanan makan mereka datang. Mereka saling bertukar makanan. Kedua orang ini semakin akrab. Hama menemui Haru. Hama ingin Haru menyusup ke Gentekai. Dapatkan kembali bunga kuning itu. Hama pun memperingatkan, dia harus waspada dengan pimpinannya. Orang itu berbahaya, dan menyuruhnya mengajak Karen. Dia bisa memanfaatkan gadis itu. Haru menolaknya. Dia akan bekerja sendiri. Keluarga Tawara akan makan bersama. Soichi memberitahu istrinya, berkat manajer penjualan yang baru, pabrik mereka akan diliput oleh majalah dari luar negeri. Mereka meminta foto keluarga di pabrik. Dia ingin Yoko dan semua anggota keluarga datang pada hari Sabtu. Soichi juga memberitahu Nagi, mereka akan foto keluarga di pabrik di hari Sabtu. Sekarang hanya tinggal Haru. Oki, asisten Hama, membantu Yoko untuk menyamar. Dia akan bertemu dengan orang yang bernama Matsura. Orang ini adalah saksi dan petunjuk tentang insiden di kapal pesiar. Mereka akan kencan buta hari ini. Oki berpesan dia harus mengatakan dia juga penggemar musik jazz karena orang ini sangat menyukainya. Yoko bertemu dengan Matsura, mengaku namanya Misa. Dia mengatakan juga sangat menyukai musik jazz. Matsura sangat senang. Selera musik mereka sama. Ternyata Matsura bekerja di perusahaan biru perjalanan. Yoko terkesan dan memujinya karena Matsura bisa mengunjungi tempat-tempat indah di Jepang. Matsura sepertinya juga suka dengan Yoko. Sementara itu Soichi sedang bingung. Istrinya terlalu sibuk. Apakah dia selingkuh? Tapi dia cepat-cepat membuang pikiran anehnya. Manajer penjualan yang baru, Mayuko, mengingatkan, jangan lupa untuk mengajak keluarganya untuk foto bersama di hari Sabtu. Soichi memuji wanita ini dan memegang tangannya. Haru sudah di depan gedung Gentekai. Dia mengamati keamanan di tempat itu. Para member menggunakan kartu anggota untuk bisa masuk dan keluar dari gedung. Tiba-tiba ayahnya menelpon. Dia ingin mengajak Haru foto keluarga di pabrik sake di hari Sabtu. Haru menolak dan menutup telepon. Dia melihat seorang target yang bisa dicopet kartunya. Dan Haru pun masuk ke gedung Gentekai. Dia masuk semakin dalam dan mengamati situasi di sana. Banyak kegiatan yang aneh yang dilihatnya. Seorang anggota menyapa dia anggota baru, dan mengajaknya masuk ke sebuah ruangan, menonton video perkenalan dari Yusuke Sugioka. Haru kaget ternyata Karen juga menyusup ke sana. Selesai menonton video itu, Karen mengikuti orang-orang ini. Tiba-tiba dia ditarik Haru. Mereka bersembunyi dari seseorang. Seorang pria bernama Sawabe melintas. Ternyata orang inilah pelaku kejahatan di klub dan juga di apartemen Sota. Haru pun keluar dan mengamati Sawabe. Sawabe mendatangi para pengikut yang sedang melingkari tanaman. Dia memilih 2 orang untuk mengikutinya. Orang-orang sangat hormat padanya. Nagi melamun saat materi kuliah disampaikan. Dia memikirkan si Ninja Egg yang meminta gulungan kitab. Tiba-tiba 2 detektif masuk ke ruang kuliah. Kapten detektif yang bernama Omi ini ingin menemui Kohei Kyotani, teman Nagi. Pemuda ini pun berdiri dan diajak keluar. Sepulang kuliah, Kyo bercerita ke Nagi. Dia dicurigai karena ke museum setiap hari. Tapi dia tak cemas karena Nagi adalah saksinya. Dia cuma melihat barang-barang di museum. Riku mengukur luas rumahnya dan menggambar denah rumah. Tiba-tiba 2 orang detektif datang ke rumah, Omi dan rekannya Chihiro. Mereka ingin bertemu dengan Nagi Tawara. Riku memberitahu kakaknya biasa pulang jam 11 malam. Bocil ini dengan polosnya memberitahu kakaknya pulang berlarian di atas genteng dan masuk ke kamarnya. Nenek Taki mendengar percakapan itu. Yoko yang pulang ke rumah setelah berbelanja ditelepon Oki. Matsura ingin bertemu dengannya Sabtu ini.
Yoko menjawab dia tak bisa karena Sabtu dia ada acara keluarga. Malam itu Nagi sedang mencari gulungan kitab yang diminta Ninja Eng, tapi dia ketahuan oleh neneknya dan segera kabur. Tak sengaja dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya mengingatkan jangan lupa untuk foto keluarga besok hari di pabrik. Besok paginya, seorang anak kecil menyerahkan ponsel yang terjatuh ke pos polisi.